Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omas Mas Pupah dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 18620070022. Prodi PAUD. Semester konversi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hani Ari Rahmawani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemanfaatan kemampuan profesional. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan materi 1-12 materi. Baiklah, kita simak pemaparannya. Pertemuan pertama, adapun materinya adalah pemodalan, pembimbingan, praktek, pemantapan, kemampuan profesional atau PKP pada pendidikan jarak jauh. Pembimbingan PKP memberikan peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa meskipun diakui pendekatan tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Program bimbingan PKP terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru, peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran, pengembangan pembelajaran yang demokratis, berbasis paradigma konstruktivisme untuk membangun pola pikir ilmiah. Pertemuan kedua, materinya adalah PKP atau pemantapan kemampuan profesional, meningkatkan kemampuan bercerita melalui media gambar 3 dimensi dalam pembelajaran online. Bercerita merupakan sarana yang sering digunakan orang tua atau guru untuk membentuk kepribadian anak dan mendidik anak melalui pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Anak juga dapat melakukan stimulasi dari isi cerita yang diberikan dengan mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Adapun 4 kegiatan bercerita yaitu 1. Membantu pembentukan pribadi dan moral anak. 2. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. 3. Memacu kemampuan verbal anak. Pertemuan ketiga, adapun materinya yaitu PKP, upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi, menciptakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien merupakan faktor utama dalam pembelajaran sehingga terbentuk suatu kegiatan nyata yang memadai. Adapun penggunaan metode bervariasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran siswa dengan beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud ialah 1. Persiapan, 2. Aktivitas belajar mengajar, 3. Tahap pelaksanaan tindakan. Pertemuan keempat, adapun materinya yaitu PKP dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dimensi daring. Pembelajaran daring memungkinkan aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa batasan waktu dan tempat. Tantangan yang ada dalam pembelajaran daring bukan pada ragam media pendukung yang akan dipergunakan, tetapi pada bagian strategi pembelajaran untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang dimaksud. Adapun cara meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dimensi daring yaitu 1. Proses belajar dengan mengedepankan model belajar menghibur. 2. Proses belajar dengan menekankan pada aspek kreativitas. 3. Proses belajar dengan melibatkan para siswa dari sebuah pembahasan materi yang lebih bersifat interaksi 2 arah. Pertemuan kelima, adapun materinya yaitu PKP
meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada awal kelompok pendidikan usia dini melalui kegiatan bermain dengan media gambar dan kata huruf. Kemampuan mengenal huruf berhubungan dengan perkembangan bahasa dan kognitif pada anak. Untuk lebih memahami perkembangan bahasa, seseorang perlu mempelajari perkembangan mengenal huruf, karena perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan mengenal huruf. Pertemuan ke-6. Adapun materinya, PKP upaya meningkatkan kognitif anak melalui permainan tradisional. Kognitif ialah seluruh proses aktivitas mental yang berkaitan dengan persepsi, pikiran, dan ingatan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah atau semua proses kognisi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, mengamati, memperkirakan, dan memikirkan. Permainan tradisional lebih dari sekedar permainan anak-anak. Di dalamnya terdapat banyak hal yang didapat seperti mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan daya kreativitas, mengembangkan emosi anak, menanamkan sifat, perilaku, karakteristik, dan keterampilan anak. Pertemuan ke-7. Hubungan antara KPK pemantapan kemampuan profesional dan PKM pemantapan kemampuan mengajar. Pemantapan kemampuan mengajar dalam hal ini adalah upaya perbaikan atau inovasi pembelajaran di kelas sehingga ada peningkatan pembelajaran serta meningkatkan hasil belajarnya. Adapun prinsip dalam mengelola kegiatan pembelajaran ialah 1. Hangat dan antusias, 2. Tantangan, 3. Bervariasi, 4. Keluasan, 5. Penekanan pada hal yang positif, 6. Penanaman disiplin diri. Pertemuan ke-8. Adapun materinya yaitu pengaruh pengalaman pelatihan terhadap peningkatan kompetensi profesional atau PKP, guru sebagai pendidik. Jenis-jenis kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, terakhir kompetensi sosial. Tugas guru bukan hanya menjejalkan pelajaran, tetapi guru juga harus dapat menghidupkan pengetahuan untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Pertemuan ke-9. Refleksi analisis kegiatan permasalahan dalam pembelajaran sebagai guru yang berbasis PKP atau pemantapan kemampuan profesional. Analisis merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan kekonsisten atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian. Jika pembelajaran kooperatif dilakukan secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran kooperatif memungkinkan pencapailah hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran individual. Pertemuan ke-10. Adapun materinya yaitu sistematik pembuatan laporan berbasis PKP oleh guru. Prinsip hasil belajar yaitu soheh, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Adapun bentuk laporannya yaitu angka, kategori, narasi, menggunakan kombinasi seperti angka, kategori, dan uraian atau narasi dan grafik. Mengkomunikasikan laporan hasil belajar dengan beberapa cara, yaitu 1. Menggunakan kartu laporan, 2. Komprehensif, 3. Nawala atau website. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.